Selamat pagi sahabat masyarakatan, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali bersama saya Aji Wicaksono dan rekan saya Karinsa Tamara dalam acara Apa Kabar Pemasyarakatan? Oke sahabat pemasyarakatan, kali ini kami telah merangkum berbagai berita terkini dan teraktual dari pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Nah sahabat pemasyarakatan, untuk mengetahui berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap saksikan kami di Apa Kabar Pemasyarakatan? Sahabat pemasyarakatan, berita pertama kita awali dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di mana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Kehumasan tahun 2020. Rapat koordinasi kehumasan ini juga merupakan salah satu kunci untuk memberantas isu negatif pemasyarakatan serta membentuk agen informasi dan publikasi pemasyarakatan. Nah sahabat pemasyarakatan, untuk tahu berita selengkapnya, saksikan tayangan berikut ini. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melaksanakan kegiatan pembentukan agen informasi dan publikasi pemasyarakatan tahun 2020 di Hotel Atria Gading Serpong pada Kamis 15 Oktober 2020. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala unit pelaksana teknis pemasyarakatan di lingkup DKI, Jabar, dan juga Banten selama 3 hari mulai tanggal 14 hingga 16 Oktober 2020. Kegiatan ini juga diisi oleh 2 narasumber yakni Bahrul Wijaksana yang membahas strategi media sosial yang memiliki peran penting dalam menghadapi krisis komunikasi khususnya di masa pandemi COVID-19. Dan juga Caca Anissa yang membahas teknik kunci public speaking, di mana teknik kunci untuk seorang public speaker dalam menyampaikan pesan adalah pandangan mata, gestur, intonasi suara, serta ekspresi wajah, di mana faktor tersebut sangat mempengaruhi halayak dalam menerima pesan yang disampaikan oleh seorang public speaker. Oke sahabat masyarakatan, berita selanjutnya datang lagi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di mana baru saja dilaksanakan kegiatan DES evaluasi tentang pembentukan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, sahabat pemasyarakatan, penasaran dengan berita selengkapnya? Yuk, mari kita saksikan bersama. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melaksanakan kegiatan DES evaluasi bersama tim penilai nasional Senin 26 Oktober 2020. Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjenpas, Dodot Adi Kuswanto, menyampaikan bahwa pembangunan zona integritas telah dideklarasikan oleh pimpinan tertinggi Ditjenpas. Meskipun sudah terjadi pergantian kepemimpinan, semangat untuk mewujudkan zona integritas masih terus digelorakan. Lebih lanjut, disampaikan juga perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh Ditjenpas dalam rangka meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tim penilai nasional mengapresiasi salah satu layanan Ditjenpas, yakni SMS Gateway yang dinilai informatif bagi masyarakat luas sebagai salah satu wujud keterbukaan informasi publik. Terima kasih ya, sekali lagi appreciate apa yang sudah dijalankan dan selalu tabah dan sabar. Terima kasih Bapak. Nah, sahabat pemasyarakatan, itu tadi berita mengenai DES evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Di mana tim penilai nasional memuji keterbukaan informasi publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, kita lanjut berita selanjutnya. Nah, sahabat pemasyarakatan, kemarin pada tanggal 27 Oktober 2020, seluruh pegawai Kementerian Hukum dan Asasi Manusia mengikuti upacara Hari Dharma Karyadika secara virtual. Untuk tahu berita selengkapnya, kita saksikan tayangan berikut ini. Pada HDKD 2020, Menkumham tekankan revolusi digital dalam revolusi kerja. Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli dalam upacara peringatan Hari Dharma Karyadika 2020 yang bertajuk Layanan Digital Kemenkumham Menuju Indonesia Maju.
yang diikuti oleh seluruh pegawai Kemenkumham secara virtual pada Selasa 27 Oktober 2020. Revolusi digital dilakukan untuk mendukung transformasi di bidang hukum dan hak asasi manusia pada Kemenkumham yang telah dilakukan sejak tahun 2015. Yasona juga mengungkapkan bahwa pandemi bukanlah halangan untuk tidak produktif. Bekerja dapat dilakukan dari rumah, kecuali pekerjaan yang sifatnya memerlukan interaksi sesama manusia seperti dokter, lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. Selain itu, Yasona juga mengingatkan kepada para pegawai Kemenkumham untuk memiliki loyalitas terhadap bangsa dan negara, serta menjadi pembawa pesan positif dan penuh kedamaian terhadap lingkungan sekitar. Dirgahayu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Upacara peringatan Hari Dharma Karya Dika tahun ini juga dipimpin oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia, Yasona Halauli. Ya, dalam amanatnya, Yasona mengungkapkan bahwa pandemi bukanlah halangan untuk tidak produktif. Benar sekali, dan sahabat pemasyarakatan, jika tadi kita telah menyaksikan berita mengenai upacara virtual Hari Dharma Karya Dika, selanjutnya dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka Hari Dharma Karya Dika juga menyelenggarakan tes swab PCR secara gratis bagi pegawai. Untuk selanjutnya, kita simak berita berikut ini. Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjalani tes swab. Kegiatan ini merupakan upaya pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 sebagai peringatan dari Hari Dharma Karya Dika atau HDKD tahun 2020 yang tahun ini bertema dengan Kumham Peduli, Kumham Berbagi. Kegiatan ini digelar selama 4 hari mulai dari Selasa 3 November 2020 hingga Jumat 6 November 2020. Saya Hendra Eka Putra, Direktur Binati Lanpro. Pada kesempatan ini kita adakan swab di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rangka Hari Karya Dika. Pada kesempatan ini mudah-mudahan dengan adanya swab ini kita seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bisa sehat walafiat. Acara ini kita laksanakan untuk menyaring termasuk untuk mendukung program pemerintah yang untuk menyaring orang-orang yang mungkin ada yang kita tidak ketahui ya, ada yang dengan gejala atau tanpa gejala kan kalau misalnya corona itu. Nah, untuk kegiatan ini sendiri kita akan laksanakan selama kurang lebih dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, sahabat masyarakatan, itu tadi kegiatan tes swab PCR yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dan Aji, memang dalam kondisi seperti saat ini, kita semua harus selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sahabat masyarakatan, kita lanjut ke berita selanjutnya, tepatnya kita harus terbang ke Kalimantan, yaitu tepatnya di Lapas Pontianak, di mana Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan kunjungan kerja di sana. Untuk selanjutnya, kita simak berita berikut ini. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pontianak. Pembunuhan, nggak ada ya? Narkoba lah, narkoba banyak lah ya. Narkoba penyimpanan tidak, harganya 3 kali lipat. Ya, benar. Undang yang berubah dan kamu dapat kurang nih, ada kita terima. Selain itu, Dirjenpas juga meninjau langsung kondisi lapas serta melihat kegiatan produksi di Lapas Kelas 2A Pontianak. Kalau bikin dulu kan? Apa dipatain aja buat kamu ini? Ya. Ngajarin apa?
mengawali Bapak. Iya. Kita ada konstruksi badan. Betul ada kerja. Ya, kunjungan saya di lapas kelas 2 Pontianak ini, saya telah melihat bagaimana sistem pemasyarakatan yang ada telah dilakukan, di mana pembinaan-pembinaan juga telah dilakukan, pembinaan kemandirian dan juga pembinaan kepribadian. Demikian juga kegiatan-kegiatan kerja yang dilakukan, di antaranya ada tentang plastik, kemudian ada untuk besi, kemudian tikar dan sebagainya. Oleh karena itu ini cukup baik sehingga warga binaan ini dapat bila nanti kembali ke masyarakat, dia dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Dia kembali ke masyarakat juga mempunyai kemampuan untuk bekerja. Tidak keluar dari sini tidak ada kemampuan. Jadi di lembaga pemasyarakatan ini dilakukan pembinaan persiapan mereka ketika akan keluar dari lembaga pemasyarakatan ini. Nah, sahabat pemasyarakatan, berita kali ini juga masih datang dari Pulau Kalimantan dan masih dalam suasana Hari Dharma Karya Dika tahun 2020, di mana petugas Lapas Palangkaraya mengadakan bakti sosial. Penasaran kan? Kita saksikan tayangan berikut ini. Dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dika tahun 2020, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palangkaraya menggelar bakti sosial dengan tema Lapas Kelas 2A Palangkaraya Peduli. Rombongan Baksos Lapas Palangkaraya yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Palangkaraya Chandran Lestiono menyasar ketiga tempat yang berbeda di Kota Palangkaraya, yakni Panti Asuhan Yatim Piatu Bina Sejahtera, Panti Asuhan Berkah, dan Panti Asuhan Darul Takziah. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian Kementerian Hukum dan HAM yang dalam hal ini petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palangkaraya kepada masyarakat, khususnya adik-adik yang berada di panti asuhan yang memang membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Dalam kegiatan baksos kali ini, Lapas Palangkaraya memberikan bantuan berupa sembako, masker, hand sanitizer, dan uang tunai yang merupakan sumbangan yang dikumpulkan dari seluruh pegawai Lapas Palangkaraya. Kepala Lapas Palangkaraya Chandran Lestiono berharap kegiatan ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi semuanya. Dari Lapas Palangkaraya beserta rekan-rekan ini dalam rangka Hari Dharma Karya Dika bersama Kementerian Hukum dan HAM, kami ini akan berbagi sedikit rezeki kami yang sudah kami sisihkan dari kawan-kawan. Niatkan untuk dapat berbagi kepada Bapak dan adik-adik yang ada di sini. Mohon kiranya tidak dilihat bentuk dan isinya, tapi terimalah, semoga ini dapat keberkahan untuk kita semua. Chandran Lestiono berharap agar kegiatan ini dapat secara rutin dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan kasih kepada sesama, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung. Demikian Humas Lapas Palangkaraya melaporkan. Sahabat Masyarakatan, untuk menutup berita pada minggu ini, Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja di Singkawang. Mengawali kegiatannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengunjungi Rukbasan Singkawang. Nah, Aji, dalam waktu yang bersamaan juga, Ketua Dharma Wanita Persatuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ana Reinhardt Silitonga, juga mengadakan pertemuan dengan Dharma Wanita Persatuan setempat. Untuk mengetahui berita selengkapnya, kita saksikan bersama-sama.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Reinhard Silitonga didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat mengunjungi Kalimantan Barat dalam rangka kunjungan kerja. Kunjungan pertama Reinhard pada Senin 26 Oktober 2020 adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau Rubasan kelas 2 Singkawang. Reinhard Silitonga meninjau langsung kondisi barang sitaan dan barang rampasan negara di dalam gudang terbuka dan gudang tertutup. Setelah mengunjungi Rubasan Singkawang, rombongan kemudian menuju lapas kelas 2B Singkawang. Sesampainya di lapas Singkawang, Dirjen Pemasyarakatan dan rombongan disambut oleh Kalapas Singkawang dan dilanjutkan dengan penampilan tarian adat dan yel-yel lapas, serta pemberian tanjak dan syal bagi Dirjen Pemasyarakatan dan istri. Reinhard kemudian berkeliling blok-blok tahanan, menyapa para warga binaan pemasyarakatan dan memberikan semangat. Menjadi bagian dari Dharma Wanita Persatuan atau DWP di pemasyarakatan haruslah mendukung suami dengan menjadi istri yang berkualitas dan memiliki arti penting baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Anna Friska Reinhard Silitonga, Ketua DWP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam kunjungannya ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Singkawang. Selain itu, Anna juga berpesan agar anggota DWP melek teknologi informasi yang ada hari ini. Jangan sampai termakan informasi yang tidak benar dan pandai dalam menggunakan teknologi informasi apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Baik, sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan untuk terus mendapatkan informasi terkini mengenai pemasyarakatan, ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan tetap saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Sahabat pemasyarakatan, hari ini saya berada di Lapas Pemuda kelas 2 Tangerang untuk mengikuti kegiatan kuliah umum Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga pada mahasiswa Kampus Kehidupan Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh Yusuf. Sebanyak 30 mahasiswa yang berasal dari sejumlah UPT pemasyarakatan se-Jabodetabek akan mengikuti perkuliahan di Kampus Kehidupan Lapas Pemuda Tangerang pada program studi S1 Pendidikan Agama Islam. Lapas Pemuda Tangerang bekerjasama dengan Universitas Islam Syekh Yusuf menggelar Kampus Kehidupan di Lapas Pemuda Tangerang sebagai wujud pembinaan kepribadian di bidang pendidikan. Ini merupakan peserta Kampus Kehidupan di gelombang kedua setelah sebelumnya dilakukan penerimaan sebanyak 33 narapidana untuk mengenyam pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf pada tahun 2018. Sekarang ke depan. Yang ada di sini, kalau menjadi juga ikut-ikutan di dalam lembaga pemasyarakatan itu melakukan pengedar, menelepon yang di luar, ada barang kirim dong kepada si B, si C dan si D, itu namanya ikut kurir, ikut jadi pengedar, ikut jadi bandar. Oleh karena itu, kalau masih ada seperti itu, kalian akan dimasukkan di Nusa Kambangan. Sekarang Nusa Kambangan. Perbuatan-perbuatan pidana yang berulang juga sering terjadi. Masuk lagi, keluar, masuk lagi. Tinggalkan itu. Sekarang kuliah, manfaatkan kuliah ini di bidang jurusan masing-masing. Sehingga kalian menjadi expert, kalian menjadi sarjana hukum yang handal.
Dalam rangka kunjungan kerja, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga ke Rutan Kelas 1 Tangerang didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Andika Dwi Prasetya. Mengawali kegiatan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan meninjau tempat bimbingan kegiatan dan dapur sehat Rutan Kelas 1 Tangerang, sekaligus melakukan penandatanganan prasasti dapur sehat Rutan Kelas 1 Tangerang. Setelah itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan meresmikan beberapa inovasi pelayanan publik, yaitu Visioner atau Visit Interphone Rutan Kelas 1 Tangerang dan peresmian Trans Rutira. Setelah melaksanakan kunjungan kerja di Rutan Kelas 1 Tangerang, Direktur Jenderal Pemasyarakatan didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten beserta rombongan melanjutkan kunjungan kerja dan memimpin panen raya di Lapas Terbuka Kelas 2B Ciangir. Mengawali kegiatan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan memimpin panen raya padi di lahan seluas 12 hektar dan dilanjutkan memanen ikan lele sekaligus tabur benih ikan nila dan ikan lele. Setelah itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menandatangani prasasti tempat penggilingan padi milik Lapas Terbuka Kelas 2B Ciangir.